Empat provinsi di Sumatera sempat mengalami blackout atau pemadaman listrik total pada Jumat malam. Pemadaman listrik terjadi di seluruh wilayah Banda Aceh yang menyebabkan suasana kota gelap gulita. Lampu lalu lintas yang tak berfungsi mengakibatkan kemacetan terjadi di berbagai ruas jalan di Banda Aceh. Sejumlah petugas kepolisian turun langsung untuk mengatur lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan. Warga Jambi mengeluhkan padamnya listrik sejak pukul 6:30 malam kemarin dan kejadian ini tak seperti biasanya karena hampir seluruh wilayah Jambi dan sebagian Sumatera mengalami pemadaman. Listrik padam membuat warga kesulitan beraktivitas hingga pedagang mengalami penurunan pendapatan. Biasanya pemadaman hanya terjadi di area tertentu dan cepat kembali menyala. Namun kali ini hampir seluruh wilayah Jambi mengalami hal serupa. Padamnya listrik membuat aktivitas warga terganggu dan warga hanya mengandalkan mengandalkan lilin dan senter untuk penerangan. Sementara pemadaman listrik juga terjadi di Pekanbaru Riau, warga menggunakan penerangan seadanya mulai dari lampu darurat hingga lilin. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan terpisahnya sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah. Mati semuanya. Kota Medan pada Jumat malam mengalami blackout atau mati lampu secara merata. Warga terpaksa memakai lampu darurat. Pemadaman lampu terjadi pada pukul 18.45 WIB. Sejumlah jalan di Kota Medan gelap. Kemacetan terjadi di beberapa persimpangan. Jaringan seluler ikut terdampak padamnya listrik. Warga terpaksa menggunakan genset dan penerangan darurat lainnya. Dalam keterangan tertulis, manajer komunikasi unit induk distribusi Sumatera Utara, Dharma Saputra menyebut PT PLN Persero unit induk distribusi Sumatera Utara saat ini tengah melakukan pemeriksaan atas gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Setelah lebih dari 4 jam, listrik yang padam total di Kota Medan, Sumatera Utara telah menyala. Listrik menyala hampir di seluruh wilayah Kota Medan. Jelang tengah malam, aliran listrik di Kota Medan berangsur normal. Sebelumnya, warga dikejutkan dengan padamnya aliran listrik lebih dari 4 jam sejak 18:45 WIB. Sejumlah warga mengaku tidak ada informasi sebelumnya dari PLN terkait pemadaman ini. Insiden ini nyaris membuat aktivitas warga lumpuh. Sejak pukul 19.00 WIB kemarin, pemadaman total sempat terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagian dari warga bertahan dengan genset hingga lilin untuk penerangan, namun listrik sebagian sudah menyala kembali pada pukul 20.45 WIB. Hendak menggelar acara pernikahan pasangan calon pengantin di Jember, Jawa Timur justru tertimpa musibah. Rumah yang digunakan untuk proses akad nikah terbakar 1 jam sebelum akad digelar. Suasana sakral jelang akad nikah mendadak riuh diliputi kepanikan. Pasalnya, rumah yang dijadikan lokasi akad nikah terbakar 1 jam jelang acara. Selain rumah yang rusak, sajian makanan dan minuman yang sudah disiapkan untuk tamu hangus terbakar. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke tenda acara. Meski dalam kondisi syok, prosesi akad nikah tetap dilakukan dengan peralatan seadanya dan dipindahkan ke rumah tetangganya. Pas di make upin ada suara kayak kebakaran langsung lari terus lihat sampai mas apinya ini ke atas semua. Terus kemudian gimana Mbak setelah padam tetap akad nikah? Iya langsung
dirancangkan di sana acaranya. Coba dipindah di rumah tetangga. Hasil olah tempat kejadian perkara, kobaran api berasal dari gas LPG yang bocor dan tersulut api dari kompor. Sebabnya adalah dari gas, kebocoran gas, di mana gas tersebut bocor kemudian diperbaiki dan dicoba, mungkin hanya asal dipasang kemudian dicoba terus kemudian menyemburkan api. Selain kerugian material, peristiwa ini juga membuat 3 orang mengalami luka bakar. 2 orang harus dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sebuah rumah di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung terbakar pada Jumat dini hari. Diduga kebakaran disebabkan korsleting pada listrik. Api melahap sebuah bangunan rumah di kawasan Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saudara, jelang Idul Adha, Pemprov Jawa Tengah gencar melakukan vaksinasi hingga pemberian vitamin pada hewan ternak guna mencegah PMK. Selengkapnya kita ulas bersama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah usai jeda di Jurnal Nusantara. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, menjelang Idul Adha di Jawa Tengah belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah gencar melakukan vaksinasi, pengobatan dan juga pemberian vitamin pada hewan ternak untuk mencegah PMK. Meskipun saat ini di Jawa Tengah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak masih terkendali, namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya mencegah masuk dan menyebarnya hewan ternak yang terinfeksi PMK, menyikapi tingginya mobilitas pengiriman ternak menjelang Idul Adha. Namun lewat program kesehatan hewan keliling, semua hewan ternak di Jawa Tengah terus dipantau dengan pemeriksaan langsung kepada hewan ternak, pemberian vaksin, serta vitamin. Bahwa hasil pantauan kami dengan gerakan atau program keliling atau kesehatan hewan keliling itu, kita belum menemukan indikasi yang berarti berkaitan dengan penyebaran endemi yang sekarang sudah menjadi endemi ya. Kalau dulu pandemi PMK, sekarang sudah endemi. Kami belum menemukan yang berarti, sehingga ada gejala-gejala langsung kita antisipasi dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian vaksin dan sebagainya, pemberian vitamin dan seterusnya di lapangan. Jadi sejauh ini Jateng belum menemukan kondisi yang mengancam lah. Salah satu peternak sapi bernama Agus Wandi asal Kabupaten Semarang mengaku hewan ternaknya pernah mengalami serangan PMK hingga 1 diantaranya mati. Namun kini ia lebih paham pertolongan awal saat ternak mengalami serangan PMK. Untuk pencegahan dari PMK itu untuk peternak yang sendiri itu yang pasti untuk penolongan pertama itu
semprot itu Mbak, citron asid, biasanya citron asid, terus nanti dikompres pakai air hangat begitu. Itu kalau udah ada penyakitnya atau belum? Udah ada penyakitnya, kalau belum kan belum ketahuan Mas. Sementara untuk populasi hewan kurban di Jawa Tengah saat ini mencapai 6.413.000 ekor. Sedangkan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah untuk hewan kurban mencapai 10% dari populasi yang ada. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Lantas seperti apa penanganan antisipasi penyakit mulut dan kuku ternak kurban di Jawa Tengah? Kita bahas lebih lanjut bersama Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Bapak De Francisco da Silva Tavares. Selamat pagi Pak Frans. Ini terkait persiapan Idul Adha. Bagaimana kesiapan pengawasan hewan kurban di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mbak dan juga pemirsa TV ya. Jadi kami di Jawa Tengah melakukan pengawasan yang bersama dengan 35 kabupaten kota tentunya. Jadi untuk bisa melaksanakan itu kita menggerakkan program kita namanya kesehatan hewan keliling. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita mendatangi, mencek di peternak-peternak rakyat yang cukup banyak ini untuk apabila ada gejala maka kita lakukan tindakan untuk pencegahan, termasuk pembinaan dan sebagainya. Jadi yang kita datangi itu kita sudah membawa ada untuk vaksinasi, ada vitamin, ada pokoknya semuanya untuk perawatan daripada ternak yang dimiliki, termasuk juga kalau untuk ternak yang sedang bunting kita lakukan USG untuk sapi, domba dan sebagainya. Oke, itu artinya di 75 kabupaten di Jawa Tengah itu sudah ada pengawas dan timnya yang langsung jemput bola dan pendataan begitu ya Pak? Ya, jadi ada 35 itu terdiri di Jawa Tengah itu 29 kabupaten dan 6 kota. Jadi ada 35 kabupaten kota dan itu semua sudah ada tugasnya. Kita juga berkoordinasi dengan mereka. Ada juga yang namanya inseminator di lapangan yang cukup banyak membantu. Kita ada kurang lebih 766 orang. Nah, ini kita kerjasama untuk bagaimana mengecek, melihat apakah ada sebuah kondisi yang perlu diambil tindakan seperti itu. Oke, ini kan juga mau Idul Adha ya Pak, tentu penjualan hewan kurban ini meningkat untuk sejumlah wilayah. Nah, bagaimana persiapannya untuk mencegah adanya penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku untuk hewan kurban Pak? Ya, kalau upaya pencegahan yang seperti tadi, yang paling utama adalah kita tingkatkan vaksinasinya ya. Vaksinasinya kalau untuk pencegahan seperti PMK itu kan terutama kebersihan kandang, kebersihan ternaknya, makan, pakannya dan sebagainya. Kemudian untuk kurban Idul Adha ini kan kita kurang lebih sekitar 10% dari total populasi ya. Jadi kalau kita lihat untuk kebutuhan kurban di Jawa Tengah itu sapinya kurang lebih sekitar 130.000 ekor, kemudian kerbaunya ini satu-satunya yang permintaannya menurun daripada tahun sebelumnya. Kerbau hanya 3.224 ekor, kemudian kambing ada 336.000 dan domba 130.000. Jadi ini yang total permintaannya kurang lebih 605 atau kira-kira ya 10% dari total populasi kita yang 6.400.000 sekian. Oke, bagaimana juga dengan pengawasan pedagang musiman, pedagang kurban musiman ini Pak? Ya, memang kita memberikan sosialisasi juga ya ke pedagang bahwa untuk menjaga ini dia harus mengetahui bagaimana cara melakukan memberikan perawatan kepada hewan calon korbannya ini. Jadi dia tidak hanya yang penting dapat, tapi juga harus sehat, harus misalnya ini ternak ini sudah saatnya untuk bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi hewan kurban. Jadi kandang penampungannya juga layak, memberikan rasa nyaman bagi ternak, sehingga ada juga
tersedia cukup pakan minum buat ternak gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh pedagangnya itu. Oke, kalau itu untuk pedagang, kalau untuk pembeli apa saja nih Pak yang perlu diperhatikan ketika ingin beli hewan kurban? Apa yang perlu dicermati dari kurbannya, itu kambing atau sapi begitu? Ya, sebetulnya kan dia harusnya bisa mengecek dari, biasanya kita melakukan pemeriksaan itu kan ada juga seperti sertifikatnya, ada seperti itu. Kalau sudah bekerja sama dengan atau sudah dicek itu ada bagaimana kondisi kukunya, bagaimana mulutnya, ada tanda-tandanya seperti itu. Jadi itu semua ada dan kita juga sudah punya aturan yang kita sebarkan kepada semua kabupaten kota untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi seperti ini berarti ada gejala atau ini sehat, benar-benar sehat dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi memang harus diperhatikan dulu kondisi fisik dari hewan kurban yang ingin dibeli. Betul. Jika ada hal yang mengganjal bisa ditanyakan atau dipending dulu untuk pembelian. Nah, Pak, kalau misalnya ada pedagang yang nakal begitu Pak, apakah ada sanksi atau imbauan begitu? Ya, kita melakukan pencegahan itu juga mengecek misalnya di daerah-daerah perbatasan kita memiliki pos lalu lintas ternak PLLT yang ada di perbatasan karena biasanya yang sulit di sini di peredarannya ini. Kadang-kadang kan kalau dari luar masuk atau dari antar daerah itu kan sulit untuk kita mencegat di mana karena jalan di kita kan banyak ya akses kemana-mana. Nah ini yang kita coba bekerja sama juga dengan Satpol PP, mungkin nanti kita koordinasi dengan kepolisian juga untuk mencegah terjadinya, ya misalnya mungkin seharusnya ini tidak boleh berpindah sehingga berpengaruh ke ternak yang lain, maka kita cegah seperti itu. Jadi upaya-upaya ini kita koordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Baik, koordinasi dengan pihak terkait karena memang distribusinya juga perlu diperhatikan karena dari sejumlah daerah tentu kita harapkan seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan di Idul Adha kali ini adalah hewan kurban yang sehat, bebas dari PMK dan juga benar-benar sesuai begitu ya Pak dengan standar kesehatan yang diperlukan. Baik, terima kasih Kepala Dinas Peternakan dan juga Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Bapak De Francisco da Silva Tavares telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Pak Frans. Sehat selalu Mbak, terima kasih. Saudara, domba bernama Bruno milik peternak asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah jadi sorotan usai keluar sebagai juara pertama dalam kontes domba Gubernur Jawa Tengah 2026. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, domba bernama Bruno milik peternak asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah jadi sorotan dalam kontes domba ekstrim Piala Gubernur Jawa Tengah 2026. Domba hasil persilangan dengan bobot 152 kg ini meraih juara pertama kategori jantan pool dalam kontes yang diselenggarakan Gubernur Jawa Tengah.
Keriuhan terdengar ketika domba bernama Bruno ditimbang dan bobotnya mencapai 152 kg. Domba milik peternak asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini tengah mengikuti jambore inseminator dan kontes ternak Piala Gubernur Jawa Tengah 2026 di lapangan Kompleks Pertanian Taru Budaya, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pemilik Bruno, Bramditya Wahyu Prasetyo mengatakan, ia yakin dan optimis hewan ternaknya akan menjuarai kontes dengan penilaian utama pada bobot ternak. Dan akhirnya, Bruno keluar sebagai juara pertama kategori domba jantan. Diketahui, Bruno merupakan domba jenis cross Texel campuran berusia 3 tahun. Sebelum menang kontes dengan bobot 152 kg, Bruno pernah tampil di kontes Soropadan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan berat 147,5 kg. Udah 3 tahun, pas ya. Beratnya tadi 152 ya, Pak? Ya, 152. Dulu waktu di Soropadan di bobot 147,5. Sekarang 152. Kalau di domba itu yang penting ada 3 kunci, Mas. Yang pertama itu bibit yang berkualitas, tulangan besar, terus sama perawatan itu yang seimbang, misal pagi itu berjemur, mandi, terus vitamin, mineral, kalsium itu semuanya yang seimbang. Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan kontes ternak ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada inseminator dan peternak yang menjadi ujung tombak pengembangan ternak berkualitas di Jawa Tengah. Lewat kontes ternak ini juga bisa menjadi ajang untuk mendorong peternak menghasilkan hewan ternak berkualitas sekaligus memperbaiki efisiensi sektor peternakan nasional. Mengapresiasi kepada inseminator karena mereka adalah menjadi ujung tombak kita untuk pengembangan ternak di Jawa Tengah yang lebih efisien dan berkualitas. Yang kedua, kita juga mengapresiasi para peternak sehingga kita menyelenggarakan kontes ternak ini. Ini juga lebih mengapresiasi karena mereka sudah mau itu aja kita sudah mengapresiasi luar biasa, karena kita bicara bahwa untuk Indonesia ngomongkan swasembada daging itu juga masih menjadi PR kita. Tentu saja butuh dukungan dari semua pihak. Yang pertama adalah tentu saja dari para peternak ini, karena mereka lah menjadi pelaku utama untuk menuju swasembada daging di Indonesia. Dan juga kontes domba ini tidak hanya sebagai ajang promosi dan menaikkan harga jual hewan ternak, namun juga sebagai ajang silaturahmi antara peternak domba. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa ojek kambing. Di Kudus, Jawa Tengah dengan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, dalam sehari penyedia jasa ojek kambing bisa untung berlipat kali ganda. Jelang Idul Adha, Slamet, tukang ojek kambing ini semakin sibuk mengantarkan hewan kurban. Di pasar ternak Desa Jurang, Kabupaten Kudus, pagi itu Slamet sudah menenteng kambing yang telah terjual untuk diantar ke pembeli. Suasana pasar hewan kurban yang ramai jadi berkah tersendiri bagi Slamet. Dengan sepeda motor yang dimodifikasi, Slamet bisa meraup cuan mengantar hewan kurban. Dalam sehari, Slamet bisa mengantar hingga 5 kali jalan, di mana sekali antar bisa membawa 4 hingga 5 ekor kambing. Tambah rame lah. Rame, harian tambah banyak. Sejak kapan Pak ramenya? Sejak 5 hari. Kalau biasanya per hari dapat berapa pelanggan? Pelanggan dapat 3, sekarang dapat 5. Keberadaan ojek kambing dinilai sangat membantu pembeli, sebab tak perlu repot mengangkut sendiri kambing yang dibeli dari pasar ke rumah. Selain itu, pengguna jasa lebih memilih menggunakan jasa ojek kambing yang relatif murah. Bisa membantu kami untuk membawa kambing ke tempat saya. Biayanya sekitar 30-25. Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, diprediksi pengguna jasa ojek kambing akan terus meningkat.
Iwan Miftahudin, Kudus, Jawa Tengah. Saudara, Jurnal Nusantara kami tutup hari ini dan sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenys Oktania, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.